Assalamualaikum. Hello ladies and gentlemen, tukang batu and tukang semen. Bersama kami, saya Intan Sriwinarni, saya Rani Tisha Afifah, Saya Rami Zatri Andini. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang dampak interaksi Antara desa dan kota. Cekidot. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak dari interaksi antara desa dengan kota. Nah, ditinjau dari aspek ekonomi, berikut adalah dampak dari interaksi antara desa dan kota. Yang pertama, terjadinya peningkatan pembangunan jalur transportasi yang menghubungkan antara desa dengan kota. Karena jika adanya interaksi antara desa dan kota, pasti memerlukan konektivitas atau penghubung antara desa dan kota tersebut. Penghubung antara desa dan kota tersebut dapat berupa jalan raya atau berupa jembatan. Selanjutnya, menimbulkan kemacetan dan polusi udara. Dengan adanya interaksi antara desa dan kota, dan karena sudah adanya jalur transportasi seperti jalan, pasti akan banyak kendaraan seperti mobil maupun motor yang akan berlalu lalang. Dengan banyaknya kendaraan tersebut akan menimbulkan kemacetan dan juga menimbulkan polusi udara. Selanjutnya, munculnya permukiman kumuh atau biasa disebut dengan slum area di daerah perkotaan. Karena banyaknya penduduk desa yang pergi ke kota, maka akan munculnya pemukiman-pemukiman kumuh di daerah perkotaan tersebut. Selanjutnya, akan mengubah orientasi ekonomi penduduk di desa. Bagaimana tidak? Karena dengan adanya interaksi antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, maka akan mengubah pemikiran dan pola pikir masyarakat desa tersebut supaya lebih maju. Hal itu berkaitan dengan dampak selanjutnya, yaitu mendorong tumbuhnya pekerjaan non pertanian. Karena sudah maju pemikirannya akibat berinteraksi dengan orang kota, pasti masyarakat desa tersebut menginginkan pekerjaan yang lebih baik selain dari sektor pertanian, bisa berupa industri, jasa, dan lainnya. Karena itu akan lebih beragam lagi mata pencarian masyarakat desa. Selanjutnya adalah jaringan listrik, telepon, dan jalur transportasi pasti akan masuk dan berkembang juga di daerah desa karena lancarnya interaksi antara desa dan kota. Selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing produksi dari desa. Nah, bagaimana tidak? Karena dengan adanya interaksi antara desa dan kota, otomatis masyarakat desa akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produktivitasnya agar laku ketika dijual ke kota. Selanjutnya yaitu meningkatkan pemanfaatan lahan di desa. Karena semakin banyaknya masyarakat desa yang pergi ke kota, maka kota pun akan menjadi padat. Dan masyarakat kota membutuhkan lahan, memanfaatkan lahan yang ada di desa itu. Sehingga terjadinya alih fungsi lahan yang semulanya lahan pertanian, persawahan, perkebunan, mereka ubah menjadi pabrik, tempat-tempat kantor-kantor lainnya. Akibat selanjutnya, dampaknya yaitu berkurangnya lahan pertanian di desa. Karena alih fungsi lahan tadi, pastilah lahan pertanian di desa akan semakin berkurang. Nah, gimana ya? Selanjutnya, meningkatkan volume perdagangan. Semakin kuatnya interaksi antara desa dan kota karena akibat kebutuhan yang saling membutuhkan, masyarakat desa membutuhkan masyarakat kota, begitupun sebaliknya. Pasti akan meningkatkan volume perdagangan dan mereka memerlukan hubungan timbal balik untuk saling bertukar komoditas unggulan daerah masing-masing. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan pendapatan di desa maupun di kota.
masyarakat desa yang awalnya hanya sebagai petani, pekebun, dan pergi ke kota, maka dia akan menjadi pegawai dan bekerja di perusahaan dan yang lainnya, pasti pendapatannya akan bertambah. Nah, dari situ juga bisa juga dapat menambah angka pengangguran dan tingkat kriminalitas akan menjadi tinggi jika tidak mampu bersaing. Maka dari itu teman-teman, kita harus menyiapkan kualitas diri kita sebagai sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu interaksi antara desa dan kota yang dapat ditinjau dari aspek sosial. Yang pertama yaitu saling berhubungan dan saling ketergantungan antara desa dan kota. Ini biasanya tergantungan bahan pangan, di mana yaitu kota tergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayur mayur, daging, dan ikan. Orang desa membutuhkan seperti bahan-bahan pakaian, alat, dan obat-obatan pembasmi hama pertanian yang dihasilkan oleh orang kota. Yang kedua yaitu terjadinya mobilitas penduduk seperti penglaju atau commuters. Urbanisasi merupakan yaitu perpindahan dari penduduk desa ke kota, dan ruralisasi merupakan yaitu perpindahan dari penduduk kota ke desa. Yang ketiga yaitu menghambat laju urbanisasi, dan yang keempat meningkatnya kepadatan penduduk di kota. Penyebab terjadinya kepadatan penduduk di suatu daerah bisa terjadi karena pembangunan yang tidak merata. Pembangunan dalam suatu daerah bisa berbentuk bisnis, lapangan pekerjaan, fasilitas umum, sekolah, dan pengadaan kebutuhan penunjang hidup seperti listrik dan air bersih. Yang kelima, meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kriminalitas di kota. Saat ini, kasus seperti perampokan dan pencurian menjadi kasus kriminal yang marak terjadi. Pelaku memanfaatkan situasi di mana semua orang terfokus pada penanganan dan penanggulangan COVID-19. Ketika masyarakat lengah, pelaku akan melakukan aksinya dengan berbagai strategi yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu berkurangnya penduduk produktif di desa sehingga pembangunan desa semakin terhambat. Dan ini akhirnya. Yang terakhir, ditinjau dari aspek budaya. Dampaknya yaitu 1. Peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat desa. Karena iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dari kota akan masuk ke desa dan akhirnya kemampuan penduduk desa akan bertambah. Yang kedua, peningkatan teknologi tepat guna di bidang pertanian menyebabkan masyarakat desa semakin canggih. Ketiga, peningkatan potensi sumber daya budaya yang dapat menarik wisatawan. Jika potensinya ditingkatkan, maka dapat mendatangkan para wisatawan dan masyarakat desa akan mendapatkan tambahan penghasilan. Yang keempat, terjadi penetrasi atau penembusan budaya kota ke desa. Hal ini berdampak negatif terhadap desa. Jika masyarakat kota membawakan budaya-budaya buruk seperti mabuk-mabukan dan perilaku sopan santun yang kurang. Patut dikurangi ya teman-teman. Dan yang terakhir, terjadi perubahan tingkah laku masyarakat desa. Hal ini termasuk akibat dari poin keempat tadi. Alah lu ya kawan. Jadi pasal mana sih? Mau tanya. Yes, this is Ian Store. Ian Store. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago.